Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia dimanapun Anda berada, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin amin. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari setiap video yang saya bagikan. Jadi teman-teman, ketika terkena GERD dan anxiety, ketika menonton video mungkin teman-teman sering skip, karena kita ketahui bahwa rata-rata orang yang menjadi mentor GERD dan anxiety ini sering sekali bertele-tele dalam membuat video, karena sebenarnya itu adalah bagian daripada proses penyembuhan GERD dan anxiety. Jadi ketika kita membuat video terkait dengan GERD dan anxiety, tidak bisa langsung kita membahas ke poinnya. Pasti kita akan berbicara dari awal, bagaimana prosesnya, bagaimana cara mengatasi kecemasan. Karena ketika kita memiliki GERD dan anxiety ini, yang menjadi faktor utama yaitu adalah hatinya. Jadi kita itu lebih kepada menyemangati, menguatkan teman-teman. Jadi jangan di skip videonya, karena memang seperti itu kenyataannya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar GERD dan anxiety. Jadi teman-teman, ketika kita memiliki GERD dan anxiety, jadi GERD dan anxiety ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena keterkaitannya sangat erat. Karena otak ini memiliki efek langsung kepada perut. Nah, jadi ketika perut bermasalah, maka akan mengirim sinyal ke otak. Nah, jadi sebaliknya. Jadi ketika kita merasakan stres, panik, cemas, maka itu akan membuat asam lambung kita naik, GERD kita akan naik. Maka akan menimbulkan sensasi seperti kembung, dada rasanya terbakar, perut rasanya tidak nyaman. Nah, sebaliknya ketika kita memiliki sensasi seperti yang saya sebut tadi, bahwa perut kita kembung, melilit, nah maka kita akan cemas. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, jadi ketika kita berbicara GERD dan anxiety, teman-teman, sebenarnya bagaimana caranya supaya kita itu mampu mengalihkan pikiran kita yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Memang ketika kita memiliki GERD dan anxiety, memiliki kecemasan yang berlebih setiap hari, tidak mampu kita kontrol, memang agak sulit mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu. Maka yang dilakukan adalah Anda itu harus latihan. Nah, jadi latihan ini dalam arti kita itu melakukan hal-hal positif di sekitar kita. Hobi baru, hobi yang menyenangkan. Karena teman-teman, ketika saya lagi parahnya terkena gangguan kecemasan ini, salah satu cara saya mengalihkan pikiran negatif itu dengan melakukan hal-hal positif. Saya itu dulu ternak ayam, jadi ini adalah kesibukan saya sehari-hari untuk mengendalikan pikiran-pikiran negatif. Memang ketika kita sudah memiliki kesibukan, maka anxiety, kecemasan berlebihan itu mampu kita meminimalisir. Jadi sehingga itu akan memungkinkan risikonya lebih sedikit untuk kita terkena kecemasan berlebih. Jadi teman-teman, fokus kita pada kesempatan kali ini yaitu adalah pola makan. Nah, jadi ketika teman-teman itu bisa mengatur pola makan teman-teman, karena kita yang memiliki GERD dan anxiety ini, kita tidak tahu sebenarnya yang menyebabkan kita terkena kecemasan ini apakah dari lambung atau memang betul-betul dari otak kita sendiri. Nah, jadi ketika kita sudah mampu mendisiplinkan diri untuk mengatur pola makan kita dengan baik, kita disiplin, kita sarapan tepat waktu, makan siang tepat waktu, makan malam tepat waktu, dan usahakan jangan membuat perut teman-teman itu kosong. Usahakan selalu terisi. Karena apa? Ketika kita keluar rumah, di saat di lokasi kita itu kambuh. Nah, ketika kita membiarkan perut kita kosong, maka ketika kambuh, efeknya 2 kali lipat akan parah. Nah, jadi usahakan perut teman-teman itu selalu terisi. Makan dalam 2 jam sekali, 3 jam sekali, atau 4 jam sekali. Misal teman-teman itu sarapan jam 6, lalu selanjutnya Anda isi jam 10, jam 12,
jam 3 dah jam 6. Nah, jadi usahakan perut teman-teman itu selalu terisi. Nah, jadi ini supaya ketika kita berada di tempat kerja, asam lambung kita kambuh atau kecemasan kita kambuh, maka setidaknya akan dikurangi. Jadi ketika perut kita sudah terisi tetap, maka setidaknya akan mengurangi gejala-gejala yang akan ditimbulkan oleh GERD dan anxiety ini. Karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang menyebabkan kita itu bisa terkena, sebenarnya apa yang menyebabkan kita itu GERD dan anxiety, apakah asam lambung atau kecemasan. Nah, jadi teman-teman itu harus tetap isi perut teman-teman, jangan sampai kosong. Nah, jadi teman-teman untuk pola makan teman-teman jangan terlalu dipantang. Silahkan makan apa yang kalian ingin makan, silahkan. Jadi saya ini sampai saat ini belum berani saya coba, yaitu adalah beras ketan kopi. Nah, jadi kenapa saya betul-betul menghindari ini? Karena waktu awal terkena gangguan lambung dan kecemasan ini, saya pernah makan beras ketan, jarak beberapa menit saya gemetar, keringat dingin, cemas, sangat panik karena ketan ini mengandung banyak gas. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman ini mau makan apa yang kalian ingin makan, silahkan dimakan. Jangan Anda ragu, silahkan dicoba. Sebenarnya ketika teman-teman itu mau makan seperti sambal, pedas, asam, nah ketika teman-teman sebelum Anda mencoba makanan itu Anda sudah panik, sudah cemas, jangan lanjutkan. Karena sebenarnya yang dapat mempengaruhi ini semua adalah pikiran kita. Belum kita mencoba makanan, kita sudah berpikir, jangan-jangan nanti ketika saya makan makanan ini akan kambuh. Jika teman-teman mau makan, silahkan makan. Karena ketika teman-teman itu betul-betul pantang makanan, itu yang membuat nutrisi Anda tidak tercukupi. Itu yang membuat Anda itu lemas. Karena asupan gizi yang kita makan itu tidak ada. Karena kenapa? Kita setiap hari makan putih, makan setiap hari kita mau makan, kita pantang semua jenis makanan. Nah, jadi teman-teman itu silahkan coba, asalkan teman-teman jangan makan yang terlalu betul-betul, jangan teman-teman makan yang betul-betul menjadi pantangan GERD dan anxiety seperti beras ketan, merokok, kopi, dan nangka. Nah, jadi ini betul-betul Anda hindari, jangan sampai Anda makan ini. Ketika Anda mau makan yang lain selain ini, silahkan dicoba, tapi jangan Anda ragu. Silahkan coba, karena dengan pikiran sebelum kita makan itu sebenarnya itu yang dapat menguatkan, itu akan tanam di diri Anda ketika Anda mau makan. Nah, ini adalah obat nih. Karena itu yang pernah saya alami dulu ketika saya baru terkena GERD dan anxiety ini. Semua saya pantang, semua saya takut. Ketika saya mau makan ini, saya itu sudah panik terlebih dahulu. Sebelum saya makan makanan itu, saya sudah panik. Nah, jadi teman-teman itu usahakan jangan panik, silahkan mencoba makanan itu. Insya Allah ketika teman-teman sudah mencoba, ketika teman-teman sudah tenang, sudah berani, ketika ada sensasi nanti yang ditimbulkan setelah Anda makan, tidak usah panik, tidak usah takut. Toh juga 30 menit, 1 jam pasti akan sembuh nantinya, akan kembali seperti biasanya. Asalkan teman-teman jangan panik. Ketika Anda sudah panik makan pantangan, maka itu akan membuat Anda semakin cemas, semakin jantung Anda berdebar. Nah, jadi teman-teman itu sebenarnya harus semangat, yakin bahwasanya Anda itu bisa sembuh. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media Anda. Nah, jika teman-teman Anda belum bisa memberikan support, belum bisa memberikan kata-kata positif terhadap diri Anda, video ini akan menguatkan diri Anda. Semoga teman-teman sehat, lebih semangat, lebih ikhlas, sabar. Nah, Anda harus menyadari setiap sensasi yang Anda rasakan. Ketika ada sensasi setelah Anda makan makanan yang baru, catat makanan itu. Sehingga itu akan meminimalisir GERD dan anxiety itu kambuh kembali. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.